Oke, sudah ya. Nah, kemudian di sini terkait dengan konsep ini tadi sudah saya sebutkan di PIE. Yang kedua di sini nanti kalian diminta untuk bisa memisahkan mana biaya semi variabel memisahkan biaya-biaya semi variabel ke dalam unsur fix dan variabel. Jadi dari gabungan si konsep total cost tadi, di mana di dalamnya itu ada semi variabel yaitu fixed cost dan variable cost, kalian tuh bisa misahin mana yang fix dan juga mana yang variabel. Dan yang terakhir nanti di sana kita melakukan estimasi biaya menggunakan konsep cost behavior analysis. Ini kalau nggak salah kita nanti menghitung menggunakan high low point method HLP. Untuk pertemuan ke-9 ini kalau boleh saya bilang ini masih cukup mudah sekali ya. Ini masih sangat gampang. Saya coba share screen untuk materinya. Di LMS sudah timbul belum ya materinya ya? Di LMS sudah diupload belum sama Dosko? Belum kayaknya. Belum ya? Coba saya cek dulu LMS-nya. Soalnya kemarin Dosko itu bilang minggu lalu katanya sudah diupload. Makanya saya mau cek dulu. Barangkali ada yang berbeda. Oke, ini ada RPS soal UTS, join budget, Casper. Oh iya, belum ada. Baru sampai dengan ini doang ya. Baru sampai standar costing ini pun bab part 1 doang. Oke, berarti pakai punya saya aja. Oke, mohon izin apakah share screen saya terlihat? Lihat, Miss. Lihat ya. Oke. Ya, di sini tadi seperti yang kita sebutkan di awal, kita akan mencoba mengklasifikasikan biaya berdasarkan susunannya atau berdasarkan jenisnya, mana yang merupakan biaya tetap, mana yang merupakan biaya variabel, dan mana yang merupakan biaya semi variabel. Kenapa ini nanti butuh untuk dilakukan pemisahannya? Karena nanti setelah chapter ini kita akan belajar mengenai inventory costing, di mana di situ kalian diminta untuk menyusun income statement menggunakan dua metode. Kalau misalkan biasanya kalian menyusun income statement itu menggunakan metode campuran, atau yang biasa kita sebut di dalamnya itu tidak dilakukan pemisahan antara biaya tetap dan biaya variabel, kan kalau bikin income statement itu biasanya langsung sales dikurangi dengan COGS, kemudian dikurangi dengan segala operating expense. Seperti itu kan ya, ketemu nanti net operating income. Nah, itu yang kita sebut adalah penyusunan income statement tanpa membedakan atau memilah-milah mana yang fix dan variabel. Itu kita sebut sebagai absorption method nanti. Itu akan kita bandingkan dengan bagaimana yang terjadi pada saat kalian menyusun income statement kalau si fix sama variable cost-nya ini nanti dipisah. Jadi ketika nanti dia dipisah, walaupun pada ujung-ujungnya nanti net operating income-nya akan sama, tapi ketika dia melakukan pemisahan antara fix sama variabel itu, tujuannya si manajemen bisa melakukan analisis antara biaya tetap dengan biaya variabel ini sebenarnya mana yang high cost. Normalnya perusahaan itu kan yang menyebabkan dia high cost itu adalah variable cost. Artinya ketika output kita bertambah, ya otomatis wajarnya biaya variabel itu totalnya juga bertambah. Tapi itu tidak akan mempengaruhi total fixed cost-nya. Nah, yang jadi masalah adalah ketika misalkan total variable cost ini nambah, tapi fixed cost-nya juga nambah. Nah, itu yang akan dianalisis di sini untuk akuntansi biaya. Next di sini, kalau definisi ini kayaknya sih udah paham semua ya. Ini gambarnya nggak bisa keluar karena sepertinya dari slide-nya Pak Kodirin dengan versi Office saya berbeda.
Tapi jangan khawatir ya, nanti kita coba aja kalau fixed cost itu gambarnya seperti apa. Nah, di sini ada katanya fixed cost itu adalah biaya yang tidak berubah walaupun ada penurunan ataupun kenaikan aktivitas dalam relevan range. Di sini untuk aktivitas kita sebut sebagai ini ya, kita sebut sebagai Q ya. Activity ini nanti kita ganti dengan Q. Jadi kalau yang namanya fixed cost itu ketika Q-nya atau output-nya perusahaan itu naik ataupun turun, itu total biaya tetapnya akan tetap sama. Nah, tapi ada batasannya. Di sini ada batasannya yaitu dalam relevan range tertentu. Jadi ada kalanya memang fixed cost itu akan akan naik, akan membludak sesuai dengan kapasitas dari fixed cost-nya itu sendiri. Kemudian dari untuk variable cost ini, itu katanya definisinya adalah biaya yang berubah sejalan dengan perubahan dari Q atau sejalan perubahan dari aktivitas dalam relevan range tertentu. Nah, ini pun sebenarnya untuk variable cost tidak akan selamanya sama untuk cost per unitnya. Ada kalanya nanti ketika kita melakukan produksi atau melakukan hasil output yang agak sedikit berbeda dengan yang di awal, berarti nanti variable cost per unitnya pun akan berubah. Kemudian untuk semi variable cost, ini boleh kita sebut juga sebagai total cost. Karakteristiknya ini adalah di dalamnya tersusun atas biaya tetap dan juga biaya variabel. Nah, kenapa di sini timbul yang namanya semi variable cost? Karena kemungkinan di dalamnya itu ada jumlah minimum yang harus kita pertahankan. Artinya, biar si produksi ini tetap jalan, gitu kan, tidak akan mungkin suatu biaya itu tidak ada batasan minimum. Pasti ada batasan minimum di mana ya minimal cost itu harus tetap ada, gitu kan. Nah, ini nanti kita sebut sebagai fix-nya. Dan di sini katanya contoh klasifikasinya atau bentuk biayanya adalah ini kebanyakan memang pakainya listrik lagi gitu ya. Yang namanya semi variable kalau ditanya pasti contohnya apa sih? Biaya listrik gitu. Terus biaya air, biaya telepon. Tapi listrik, air, dan telepon ini yang gampang diidentifikasi adalah pada saat kita masih menggunakan di dalamnya sistem pasca bayar. Kalau yang sekarang sudah pakai sistem token, itu sebenarnya juga semi variable cost, tapi kita susah tuh untuk memilah-milah berapakah fixnya dan berapakah variabelnya. Jadi seolah-olah kalau listrik sekarang itu kan zaman sekarang modelnya pakai token. Kalau orang beli dengan uang sekian dapat pulsa tokennya sekian kWh. Jadi kan seolah-olah itu hitungannya per kWh, jadi sama seperti variable cost. Padahal ketika saya pernah tanya sama pihak PLN ya, di situ tuh ternyata di dalam komponennya itu mereka sebenarnya memasukkan perhitungan fix dan variabelnya. Cuma nggak kelihatan di konsumen seperti apa. Nah, contoh lain dari semi variable cost kira-kira ada yang tahu nggak apa? Ada yang tahu? Selain tadi listrik, air, dan telepon. Kalian kenal dengan biaya ini udah lama banget dengan kalian kenal akuntansi ini biaya ini udah sering didengar. Tapi mungkin banyak yang tidak menyangka bahwa biaya ini adalah semi variable cost. Ada yang tahu? Mesin, Miss. SGA expense, Miss. Kenapa? Biaya apa, Dimas? Boleh silakan. Yang selling advertising itu, Miss. Selling advertising, selling and administratif mungkin. Oh iya, itu Miss. Oke. SNA itu ya? Ya, Miss. Selling and administrative expense. Oke, selling and administrative expense. Apakah dia semi variable? Bisa. Jadi kok bisa variable, semi variable, Miss? Iya, kalau misalkan pada saat dia melakukan si biaya penjualannya ini ada batasan minimum yang harus dia keluarkan. Contoh yang ada di biaya selling itu kan adalah biaya iklan. Misalkan kita mau mengiklan nih, pada saat kita mengiklan itu kan pasti ada sasaran output yang dituju sama si manajer atau si direksinya. Kira-kira kalau saya ngeluarin budget sekian rupiah, sekian juta rupiah gitu kan, itu sasarannya output yang bisa terjual berapa banyak. Nah itu pasti ada hitungan minimumnya. Nah ketika misalkan ternyata iklan tadi
yang dihasilkan outputnya itu tidak sesuai sama yang dibudgetkan, ya otomatis memang kita nggak bisa tarik kembali gitu kan ya. Berarti nanti kan cost per unitnya akan kena lebih besar. Tapi pada saat ketika iklan tadi diluncurkan, biayanya udah keluar, ternyata output yang berhasil kita jual itu cukup banyak, berarti kan nanti otomatis harga per unitnya untuk biaya iklannya menjadi lebih kecil. Dan untuk iklan itu memang ada biaya minimumnya, misalkan untuk 5.000 jam itu adalah biaya minimumnya. Nanti ketika di atas 5.000 jam dia kan pasti akan naik, tapi naiknya tidak proporsional gitu kan, karena mereka punya tarif masing-masing. Betul. Contohnya adalah biaya iklan gitu ya. Kira-kira ada lagi yang lain yang merupakan semi variable cost? Satu lagi ada biaya apa? Pemeliharaan, Miss. Biaya pemeliharaan. Maksudnya biaya pemeliharaan seperti apa nih? Mungkin kalau gedung ada pemeliharaan yang tiap tahun keluar, mungkin seperti bersih-bersih atau sebagainya. Terus di lain tahun keluar biaya pemeliharaan untuk cat gedung dan sebagainya gitu. Iya, betul. Mungkin yang dimaksud dengan pemeliharaan di sini adalah bagian dari revenue expenditure ya, bukan capital expenditure. Kan kalau kita belajar di akuntansi itu kita punya dua jenis expenditure, masih ingat ya? Ada revenue dan juga ada capital expenditure. Kalau revenue expenditure pada saat dikeluarkan, berarti sifatnya apa? Menambah masa manfaat atau enggak? Tidak, Miss. Tidak, betul. Jadi kalau revenue expenditure tidak menambah masa manfaat, tidak menambah nilai asetnya, tidak menambah bentuk asetnya, itu revenue. Tapi kalau capital expenditure pada saat dikeluarkan cost-nya, dia akan punya efek, yaitu bisa nambah manfaat, bisa memperpanjang umur ekonomis, terus bisa bentuknya itu bisa diubah gitu kan ya. Nah, yang tadi disebutkan teman kalian itu bisa kita masukkan sebagai semi variable cost ya. Yang sifatnya adalah revenue expenditure. Jadi kalau dia dikeluarkan secara rutin gitu kan ya, sifatnya sudah tetap, nanti ada karakteristik dia masuk sebagai fixnya. Nah, pada saat dia dilakukan tadi misalkan maintenance service gitu kan ya, ketika dicek, oh ternyata dari batas minimum plafonnya ini dia butuh tambahan cost kembali untuk oh ini ada yang harus dibetulin gitu kan ya. Nah, itu nanti bisa kita masukkan di sana sebagai bagian dari variable cost-nya. Nah, itu contoh-contoh dari semi variable cost. Nah, jadi di sini manfaat dari memisahkan antara fixed dengan variable cost yang pertama, menghitung tarif FOH dan analisis varians. Ini yang kemarin sudah kita lakukan di materi UTS. Kemudian menghitung flexible budget dan analisis varians, ini juga sama. Kemudian analisis direct costing dan kontribusi margin. Ini yang besok atau minggu depan, yang pertemuan berikutnya akan kita rencanakan untuk membahas materinya. Terus analisis break even point dan cost volume profit. Nah, break even point sama CVP ini juga di Mankeu disinggung juga gitu kan ya. Di PIE pun saya yakin ini juga disinggung. Terus ada analisis differential cost dan juga comparative cost. Nah, kalau untuk differential cost dan comparative cost ini ada di bagian decision making. Jadi nanti kita membandingkan antara incremental revenue dengan incremental cost-nya untuk menentukan apakah suatu project atau suatu aset ini akan di-accept atau di-reject. Terus di sana ada analisis short run profit maximization dan juga cost minimization. Ini nanti kita belajar persamaan linear. Jadi kalau dulu pernah dapat di SMA persamaan linear matematika dasar ya, kita akan belajar kembali di poin ke-6 ini. Kemudian capital budgeting itu nanti nyangkut ke nomor 5 untuk analisisnya. Dan terakhir analisis marketing profitability per wilayah, produk, dan juga untuk pelanggan. Kalau untuk marketing profitability ini
ini biasanya dipakai untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Jadi nanti untuk APBI kita hanya akan dikenalkan kulitnya aja bahwa yang namanya analisis profitability itu seperti ini, tapi tidak sampai hitungan. Nah, di sini katanya untuk separating fixed and variable cost, pemisahan biaya tetap dan biaya variabel menggunakan data historis. Kemudian data yang abnormal ini harus kita keluarkan dari analisis. Jadi pada saat nanti kita melakukan analisis cost behavior analysis ini, itu nanti kalian akan menemukan beberapa data yang memang anomali ya. Jadi kalau data itu kita masukin gitu kan, itu akan menghancurkan seluruh barisan data kita. Jadi sebaiknya data-data yang abnormal tersebut itu nanti akan kita cut, akan kita keluarkan. Contoh di sini untuk data abnormal katanya kerusakan mesin sementara dan pembelian material di bawah standar. Kalau misalkan kita punya data time series gitu kan, kemudian dari data time series ini ternyata untuk data analisis kerusakan mesin, ada mesin yang biaya untuk repairment-nya ini ternyata ada yang cukup tinggi gitu kan, karena dia mungkin pas saat di repair itu ada beberapa part yang harus diganti. Nah, di beberapa periode sebenarnya mereka rata-rata gitu kan, rata-rata itu artinya memang nggak selalu sama, ada yang naik, ada yang turun, tapi di periode yang tadi ketika dia mengalami kerusakan itu grafik lonjakannya itu cukup tinggi. Nah, yang kayak gitu itu kan yang abnormal. Itu nanti yang kita cut dari data. Terus misalkan kalau kita ada pembelian material di bawah standar, misalkan harga beli bahan baku itu per unitnya 20.000 gitu kan ya, rata-rata. Artinya kalau 20.000 itu ya kadang 18.000, kadang 19, kadang 21, kadang 20 gitu kan ya. Tapi di satu periode ketika misalkan perusahaan tadi melakukan pembelian bahan baku, kok dapat nih harganya yang 15.000, itu kan variansnya atau deviasi cukup jauh gitu kan dari rata-ratanya. Nah, ketika dia cukup jauh, kita harus cek nih, ini kenapa dia seperti ini? Oh, ternyata ketahuan nih, 15.000 itu per unitnya itu gara-gara pada saat dia beli bahan baku itu lagi ada promo, misalkan dengan beli 3 ada dapat 2 unit gitu kan. Artinya nanti kan harga per unitnya kacau tuh. Nah, yang kayak gitu-gitu itu nanti kita cut dari data time series kita. Kemudian pada saat kita melakukan separating fixed and variable cost, data-data nanti perlu dikoreksi apabila terdapat perbedaan kondisi. Jadi memang kondisinya harus disamakan. Kondisi yang kita maksud di sini adalah semua data itu diberlakukan pada saat kondisinya kondisi normal, bukan pada saat peak season, bukan pada saat misalkan ada resesi. Nah, itu yang hal-hal seperti itu, data tersebut nanti akan kita koreksi kembali. Kemudian apabila terdapat pembelian atau rencana pembelian mesin baru yang lebih efisien dibandingkan dengan mesin yang digunakan pada periode yang dipakai sebagai sampel, estimasi perilaku biaya harus disesuaikan dengan efisiensi yang diharapkan dari mesin baru. Jadi kalau misalkan tadi pas kita melakukan matching data time series itu diketahui di satu periode saya melakukan pembelian mesin baru, ternyata dengan pembelian mesin ini bisa melakukan saving cost gitu kan. Nah, berarti pada saat kita mau masukin data si mesin baru ini, penggunaannya nanti harus kita sesuaikan. Sesuaikannya artinya bukan dari sisi biaya yang dikeluarkan ya, tapi dari sisi efisiensi yang bisa kita harapkan atas mesin baru tersebut. Contoh lainnya di sini katanya adanya perubahan desain produk sehingga mempengaruhi pola kerja mesin. Nah, nanti ini juga akan mempengaruhi bahan bakar, sehingga kalau seperti ini nanti kan cost-nya itu tidak bagus ya untuk datanya. Oke, kita lihat di sini sekarang. Di sini ada data biaya listrik dan jam kerja Baker Company. Kalau kita lihat di sana ada Januari, Februari, Maret sampai dengan Desember. Masing-masing jam kerjanya itu kan beda-beda tiap bulannya ya, ada yang 34, 30, terus tiba-tiba kalau kita lihat di bulan November dan Desember ini ada yang cukup tinggi gitu kan, 43 dan 48. Kita buat dulu yang pertama adalah rata-ratanya. Ternyata dengan menggunakan rata-rata ini, si Baker itu didapatkan bahwa rata-rata penggunaannya adalah sebesar
35.000 jam per bulannya. Jadi kalau kita lihat di sini kan kelihatan banget tuh kayaknya bulan Mei, apalagi bulan Desember ya. Bulan Desember itu penyimpangannya cukup jauh dari rata-rata. Gitu. Tapi ternyata si Baker ini tetap ingin memasukkan Desember sebagai perhitungan gitu kan. Kemudian kita bandingkan dengan biaya listriknya. Kalau tadi dari jam kerjanya, kita lihat dari biaya listrik yang terjadi, dari Januari sampai dengan Desember, kita cari rata-ratanya adalah 570. Artinya di sini, dari sisi biayanya itu tidak terjadi penyimpangan yang cukup jauh. Nah, berarti kan di bulan Desember tersebut, ketika dia mengalami kenaikan lonjakan jam kerja, gitu kan, kalau misalkan dari biaya listriknya ini masih reasonable, berarti datanya si Baker untuk Desember ini masih bisa kita gunakan, gitu kan. Lain halnya misalkan Desember itu ternyata jam kerjanya cukup tinggi, gitu kan, 48.000, tapi ternyata biaya listriknya di sini hanya 500, gitu kan, masih di bawah daripada rata-rata. Nah itu perlu dicurigai itu data tersebut aneh, gitu kan. Nah, kita pakai metode yang pertama, kita pakai yang namanya high low point method. Berarti di sini concern kita adalah ke bagian biaya listrik. Kalau kalian lihat dari biaya listrik mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember, gitu ya. Kira-kira di sini biaya terendahnya itu katanya berada di Juli dan Agustus. Setuju ya? Katanya di sini Juli dan Agustus biaya terendahnya adalah di 500. Oh, ternyata Mei juga terendah nih. Mei terendah yaitu sebesar 500 ya. Setuju ya? Sebentar kita cek dulu nih. Ini 500. Ada lagi yang terendah nggak? Nggak ada ya. Oke. Terus ketika dicek, ini harusnya tambahan lagi nih. Perbaiki slide-nya. Terus ada tambahan lagi untuk yang tertinggi. Tertingginya itu katanya adalah di bulan Desember yaitu 680. Oke. Berarti step pertama tadi setelah menghitung rata-rata, kita identifikasi dulu mana yang terendah, mana yang tertinggi. Nah, untuk high low point method di sini, sesuai dengan namanya, kita gunakan mana yang tertinggi dan mana yang terendah. Dan katanya, tidak selalu cost yang tertinggi itu memiliki aktivitas tertinggi pula. Dan tidak selalu cost yang terendah memiliki aktivitas yang terendah. Artinya tidak selalu berbanding lurus ya. Di sini asumsi lain data terletak antara poin tertinggi dan terendah secara garis lurus. Kemudian keuntungannya di sini kalau kita menggunakan HLP ini lebih sederhana. Tapi kekurangannya dia memang kurang akurat. Sekarang kita lihat di sini untuk high low point method tadi tertinggi itu katanya 680, untuk terendahnya 500. Sekarang kita cek kembali di sini. Untuk tertinggi 680, terendahnya ada banyak nih 500-nya gitu kan ya. Nah, sekarang yang kedua kita lihat adalah dengan cost yang tertinggi tadi kita bandingkan dengan aktivitasnya. Oke, aktivitas di bulan Desember itu adalah 48.000. Sedangkan tadi untuk yang terendah-terendah di sini, kalau kita lihat, aktivitas terendahnya itu ada yang 26.000, ada juga yang 42.000. Nah, artinya yang bulan Mei ini akan kita skip. Alasannya adalah karena jam kerjanya tidak memenuhi standar yang terendah. Karena di sini kan yang terendah tadi adalah antara bulan Juli dan Agustus, yaitu sama-sama 26.000. Jadi di sini dengan cost tadi tertinggi 680 dan yang terendah itu adalah 500, kita lihat untuk tingkat kegiatannya, tertinggi tadi adalah 48.000 jam, yang terendah itu adalah 26.000 jam, kalau sudah kita selisihkan. Jadi selisih untuk biaya dibandingkan dengan selisih untuk kegiatan. Sehingga di sini tarif biaya variabelnya adalah 180 dibagi dengan 22.000 jam. Nah, ini untuk menghitung biaya variabelnya. Sehingga didapatkan biaya variabel adalah 0,00818. Ini mohon sambil dicek, takutnya perhitungan di slide-nya salah ya.
Silakan dicek 180 dibagi 22.000, betul nggak 0,00818? Benar, Miss. Benar ya? Oke. Kalau sudah, dari hasilan tadi kan kita baru ketemu variabelnya doang nih. Persamaan yang tadi di awal itu kita bikin substitusi. Jadi kalau kita buat titik tertinggi, persamaannya adalah fixed cost ditambah 48.000 variabel sama dengan cost-nya adalah 680. Nah, kita buat seperti ini dapat dari mana? Kita punya persamaan kalau di PIE adalah Y sama dengan A plus BX. Pernah dapat yang seperti ini? Pernah dapat belum? Di matematika, Miss. Oh, di matematika. Oh, di PIE nggak belajar? Mikro, makro? Belum ya? Ya udah, nggak apa-apa. Ya pokoknya di matematika ini sama lah ya. Kalau matematika atau statistik ini kalau nggak salah sama lah. Cuma bedanya kalau di sini, di Y-nya itu adalah untuk total cost. Sedangkan untuk A itu kita sebut sebagai pengganti daripada fixed cost. Dan B itu kita sebut sebagai, kita ganti sebagai variable cost. Nah, yang tadi di sini kalian punya 0,00818, ini adalah untuk baru biaya variabelnya saja. Berarti kan di sini ya. Ini udah ketemu 0,00818. Sehingga nanti di sini tinggal kita masukkan ke dalam persamaan yang akan kita buat. Kalau kita ambil titik tertinggi di sini cost-nya 680, berarti persamaannya adalah 680 sama dengan fixed cost-nya yang akan kita cari ditambah nanti di sini kita masukkan 0,00818 dikali dengan 48.000 jam. Jadi 48.000 jam ini adalah si X-nya atau Q-nya. Terus kalau kita mau masukkan ke persamaan yang low ini juga boleh. Jadi di sini 500 sama dengan fixed cost ditambah 0,00818, tapi ini kita kalikan dengan aktivitasnya dia atau X-nya yaitu sebesar 26.000 jam. Nanti ini hasilnya akan sama. Ya. Nah, ini kalau kita buat di sini untuk substitusinya, di sini dikatakan untuk titik tertinggi, F ditambah dengan 48.000 variable cost sama dengan 680.000. Untuk titik terendah, fixed cost ditambah 26.000 variable cost sama dengan 500. Nah, ini kalau kita buat substitusi di sini, kita kurangi untuk variable cost-nya ya, karena sama-sama variable di sini. 22.000 sama dengan $180. Sehingga nanti di sini untuk variable cost-nya adalah 00818. Ini tadi yang di depan tadi ya, kalau kita mau buat seperti ini. Nah, kalau sudah kita substitusikan di sini, kita boleh ambil titik yang high atau titik yang low. Ini nanti akan menghasilkan fixed cost yang sama. Tapi mohon jangan pada saat mencoba seperti ini, nanti jangan sampai ambilnya dari persamaan di bulan yang lain ya. Kalau misalkan tadi kita konsisten ambil persamaannya untuk Desember tertinggi, terus Juli yang terendah, ya berarti kita gunakan trialnya di Desember atau di Juli. Jangan sampai nanti pas trial itu kita ambil di bulan lain yang tidak kita jadikan persamaan linearnya. Sehingga kalau sudah seperti ini dihasilkan fixed cost sebesar 287. Nah, ini nanti yang akan berperan sebagai A-nya di sana. Sehingga di sini udah langsung hasil yang lain. Jadi di sini kalau nanti ditanya berapakah atau buatlah persamaan biayanya, untuk kasus ini berarti Y sama dengan 287 ditambah tadi kita punya biaya variabelnya 0,00818X. Nah, ini yang harus ada di jawaban. Walaupun nanti kalian punya hasil perhitungan fixed cost-nya sekian, variabel sekian, tapi tidak ada ini
Ini nanti nilainya tidak akan saya anggap sempurna, karena yang diminta sama soal itu biasanya adalah persamaan biayanya. Oke. Kemudian metode yang berikutnya, ini ada yang lumayan sedikit akurat, tapi agak sulit gitu ya. Kenapa? Karena kalau untuk metode yang berikutnya atau scatter graph, ini kita harus menggambar, dan pada saat menggambar di sini, biasanya kelemahannya adalah pada saat kita menentukan ordinat X sama Y, itu besarannya suka berbeda-beda gitu kan. Besaran maksudnya jaraknya suka beda-beda. Nah, di sini untuk scatter graph method, cost yang dianalisis, jadi si Y-nya itu kita sebut sebagai dependent variable. Dan di sini ditempatkan pada sumbu vertikal atau pada sumbu Y. Oke. Kemudian untuk aktivitas, itu nanti kita sebut sebagai aktivitas atau variabel independen, atau variabel yang dia memang tidak yang independen, yang memang nanti dia memiliki kaitan dengan si X-nya itu, ditempatkan dia pada sumbu horizontal atau sumbu X. Jadi nanti yang mendatar seperti ini itu adalah untuk independent variable atau untuk Q-nya, untuk X-nya. Sedangkan nanti yang tegak ke atas itu nanti kita sebut sebagai dependent variable atau sebagai cost-nya. Jadi untuk scatter graph ini mau nggak mau memang harus menggambar. Dan di sini untuk kelebihannya, dia memang lebih baik daripada high and low point method. Kenapa? Karena dia bisa mengcapture seluruh gambar yang ada di tiap-tiap bulan gitu kan. Karena data yang digunakan bisa lebih banyak. Namun kelemahannya masih bisa terjadi bias karena adanya penarikan garis untuk menetapkan fixed cost itu berdasarkan pengamatan visual. Sorry, ke scroll sebentar ya. Nah, jadi karena pengamatan visual ini nanti tiap orang itu nanti bisa menghasilkan fixed cost yang berbeda-beda. Kemudian bisa mengetahui, saya admit dulu Rizka. Bisa mengetahui apakah ada hubungan linear antara biaya dan aktivitas. Ini nanti diketahui dengan cara seberapa banyak titik-titik yang menempel pada garis yang kita tarik. Kalau misalkan ternyata garis yang kita tarik ini semuanya menjauhi daripada titik-titik tadi, itu artinya antara biaya sama aktivitasnya ini tidak sesuai. Artinya kalau kita mau hitung total biayanya, berarti si pemicu biayanya ini salah. Kita salah ngambil cost driver. Dan di sini nanti keuntungannya pun bisa mendeteksi data-data yang abnormal. Oke, saya coba cari gambarnya dulu ya, sebentar. Iya, ini saya coba kasih yang ada gambarnya sedikit ya. Jadi kira-kira scatter graph itu, nah kayak gini nih. Ini hanya contoh misalkan. Di sini saya punya data gitu ya. Saya punya data Januari sampai dengan Oktober gitu kan. Nah, kemudian dari kalau tadi kita pakai Hilo kan kita menentukan mana yang tertinggi, mana yang terendah gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan scatter graph, dari data-data di sini kita punya cost masing-masing di sini. Nah, cost-nya ini berarti kan kita lambangkan sebagai si Y gitu kan ya. Y itu nanti garis yang tegak lurus ke atas. Terus di sini ada number of moves. Kalau kita mengidentifikasikan bahwa number of moves ini adalah sebagai activity driver, nanti ini kita lambangkan sebagai sumbu X yang seperti ini. Kemudian tiap-tiap titik di sini, misalkan Januari itu X-nya 100, cost-nya adalah 2000.
Kita masukkan di sini. Januari, X-nya 100, Y-nya 2000. Nah, kayak gini nih kita masukin semua titik dari mulai bulan Januari sampai dengan bulan Oktober. Kalau sudah seperti ini yang untuk scatter graph. Step kedua adalah kita tarik garis mana yang bisa, kalau saya narik garis, sekali narik garis memotong sumbu Y di sini, tegak, bukan tegak lurus, tapi miring ke atas sana, karena kita kan mau ngomongin total cost ya. Jadi kalau ini saya tarik garis lurus ke atas, mana yang kira-kira bisa menyentuh titik-titik terbanyak. Gitu. Makanya ini tadi yang saya bilang kelemahannya adalah bisa bias. Ternyata di sini kita tarik garis seperti ini. Narik garisnya pakai penggaris ya. Kalau saya dulu diajarin sama dosen saya, narik garisnya harus pakai penggaris gitu. Karena kalau nggak pakai penggaris nanti bisa aja ini garisnya jadi nggak lurus gitu. Jadi nanti bisa bias juga. Kalau kita lihat di sini dia kan punya potongan nih, ada potongan. Nah, potongan inilah yang nantinya akan kita gunakan sebagai si A, fixed cost. Jadi kenapa dibilang bias? Sekali kita salah menarik garis ini ya berarti nanti A-nya bisa berbeda-beda tiap orang, gitu kan? Cara menarik garisnya adalah nanti kalau kalian sudah punya data soalnya, ketika ini kalian tarik garis, kira-kira mana dari semua titik-titik ini yang bisa mencakup ke dalam garis tersebut paling banyak, gitu ya. Kalau kita lihat dari gambar di sini, gambar soal ini. Di sini kan katanya ada aktivitas bulan Januari, aktivitas bulan Maret, terus ada aktivitas itu Oktober, dan juga ada aktivitas bulan Mei. Ini yang sangat sesuai sama si persamaan garisnya. Artinya ketika mereka terjadi kenaikan ataupun penurunan, itu besaran cost per unitnya akan sama. Tapi kalau kita lihat di sini, ini ada yang menyentuh, hanya menyentuh saja, tapi tidak kena dalam garis, yaitu bulan Juli, Agustus, gitu kan ya. Nah, ini agak sedikit lebih baik, gitu kan, dibandingkan yang nomor 2, nomor 6, gitu kan, nomor 4, dan nomor 9. Kalau kita lihat mana yang paling jauh, gitu kan ya, mana yang paling jauh deviasinya itu ada nomor 4 dan nomor 9. Berarti kan kalau kita lihat data nomor 4 dan nomor 9 ini, yaitu bulan April dan bulan September ini ada yang aneh. Coba kita cek dari datanya, betul nggak sih ada yang aneh di April dan juga di September. Kita cek di sini, April. April itu katanya mereka punya total biaya 1.990. Nah, 1.990 ini bisa menghasilkan number of moves sebanyak 200. Artinya, setiap satu perubahan itu cost-nya adalah, tinggal kita bagikan ya, kita bagi dengan 200. Berarti di situ hasilnya ini sekitar 9,95. 9,95 per sekali perpindahan. Terus untuk bulan September, di sini itu 5.600 cost-nya dengan perpindahan 475. Jadi kalau kita cari dibagi dengan 475, cost-nya ini 11,789. Gitu ya. Nah, terus kalau kita mau lihat, Miss, ini di mana anehnya? Oke, di mana anehnya? Sekarang kita lihat rata-rata cost untuk untuk setiap bulan. Jadi ini kita jumlahkan semua. Oke. 2.000 ditambah 3.090 ditambah 2.780 rata-rata biayanya ini hanya 4.510. Sedangkan untuk number of moves-nya ini
295. Jadi kira-kira rata-rata per moves-nya itu 4510. Kita bagi dengan ini. Adalah sebesar 15,288. Nah, jadi ini kan ternyata kan under cost ya. Karena dia under cost itu berarti ada sesuatu di bulan April sama di bulan September ini yang memungkinkan kenapa dia sampai under cost. Bisa jadi pada saat dia melakukan pembelian untuk pembayaran handling cost ini dapat diskon dari suppliernya untuk perpindahan tadi. Hal-hal seperti ini nanti yang akan kita lihat. Oh, ternyata ada loh data yang anomali tadi. Nah, kalau kita pakai scatter graph, ini langsung ketahuan. Data-data yang aneh-aneh itu langsung ketahuan. Gitu ya. Tapi kelemahannya, dia bias untuk menentukan si fixed cost-nya. Gitu. Sampai sini kira-kira ada yang mau nanya dulu untuk dua metode yang pertama? Mohon izin bertanya, Miss. Dengan siapa? Mohon izin kok ininya nggak? Nimas, Miss. Oh, Nimas. Ya, silakan Nimas. Yang pertama, terkait penentuan highest dan lowest point itu, apakah tidak menggunakan aktivitas, Miss, sebagai penentunya? Oke, apakah tidak menggunakan aktivitas sebagai penentunya? Ya. Betul. Ya, jadi gini nih, Mas. Pada saat, kan tadi di sini, saya coba share screen lagi ya. Sorry. Nah, di sini. Betul. Tadi kan kalau Nimas bilang, apakah kita tidak menggunakan aktivitas? Aktivitas berarti kan kita menggunakan jam kerjanya ya. Nah, ini kebetulan soal yang digunakan oleh Baker ini antara biaya listrik sama si aktivitasnya ini sejalan nih. Kenapa saya bilang sejalan? Karena ketika kita lihat di sini activity-nya terendah, gitu kan ya, biayanya pun terendah. Ketika activity tertinggi, biayanya pun tertinggi. Nah, ini nanti sejalan dengan bacaan slide di sini nih. Tidak selalu cost yang tertinggi itu akan menghasilkan aktivitas tertinggi, dan tidak selalu cost yang terendah itu akan menghasilkan aktivitas yang terendah pula. Jadi, betul kata Nimas, pada saat kita menentukan di sini, kalau nanti ternyata ada data yang anomali, gitu kan, contoh misalkan di sini biayanya 500 gitu untuk bulan Juli, tapi ternyata di sini untuk aktivitasnya itu adalah, saya ganti 30.000. Berarti patokan yang kita pakai bukan lagi bulan Juli ya nih Mas ya. Jadi memang pada saat kita menentukan high and low point ini, yang pertama kita cek itu selain dari cost adalah juga untuk aktivitasnya. Nah, ketika seperti ini, misalkan data 26.000 ini nggak akan saya pakai gitu kan. Nah, kita akan lihat yang terendah itu adalah di, sebentar, ada lagi nggak? 30 berarti kan ya. Terendah ini di 30 nih. Ada bulan Juli gitu kan. Oh, sorry. Ini benarnya 30. Terendah itu ada di 26, tertinggi itu ada di 48. Jadi pada saat pemilihan, nanti yang kita gunakan persamaannya adalah persamaan di bulan Agustus dan juga persamaan di bulan Desember. Kenapa saya pilih bulan Agustus? Karena di sini activity-nya terendah, gitu kan ya. Dan ternyata cost-nya pun terendah. Gitu. Jadi betul apa yang dibilang oleh Nimas, bahwa yang nanti kita gunakan itu adalah kita lihat dari activity-nya, terus kita sandingkan dengan cost-nya. Itu tadi maksud saya di awal nih, Mas. Baik, Miss. Kemudian, kalau semisal terdapat aktivitas yang sama seperti Juli dan Agustus, namun biayanya berbeda, misalnya yang Juli itu 520, Miss. Itu yang kita gunakan sebagai lowest point, apakah yang biaya terendah atau dirata-ratakan, Miss? Oke, jadi kalau ini saya ganti dengan permintaan Nimas ya, misalkan Juli itu jam kerjanya pakai yang 30 atau pakai yang 26? 26.000, Miss. Oh, pakai 26, berarti ini saya coret. Kita pakai yang 26, tapi di sini biaya listriknya pakai dapat 520 gitu kan ya. Terus Agustus juga sama-sama 26.000, tapi cost-nya 500, berarti kan di sini yang jadi masalah cost-nya beda nih. Mana yang akan kita pakai? Patokan kita tetap menggunakan high low point method.
Ketika kita sudah menghasilkan aktivitas terendah itu ada Juli dan Agustus, perhatikan juga bagian cost-nya. Ketika cek di cost, berarti bulan Juli ini nggak bisa kita jadikan patokan. Kenapa? Karena cost-nya lebih besar daripada yang terjadi di bulan Agustus. Itu nih, Mas. Baik, Miss. Terima kasih banyak, Miss. Oke, sama-sama nih, Mas. Ada lagi? Miss, izin, Miss. Iya, Safira. Tadi jadinya pertama kali yang kita lihat itu DLH-nya dulu apa biaya listriknya ya, Miss? Untuk Di awal itu pada saat kita mau lihat itu adalah DLH-nya. Tapi kita jangan tutup mata hanya melihat DLH saja. Karena kemarin itu ketika anak-anak hanya melihat activity saja tanpa melihat biaya, mereka terpakunya hanya lihat di sini di bagian activity-nya. Kemudian mereka mengabaikan cost-nya gitu. Padahal harusnya dua item ini yang akan kita analisis bersama-sama gitu. Jadi tetap sih memang patokannya adalah activity, tapi setelah melihat activity lihat kembali biaya listriknya. Oh iya, Miss. Gitu, Baik, Safira. makasih, Miss. Oke, sama-sama, Safira. Ada lagi? Nggak ada? Iya, Miss, izin bertanya, Miss. Oh, nih Mas, ya, silakan nih Mas. Kalau garis scatter graph tadi konstantanya berbeda itu gimana ya, Miss? Apakah setiap orang harus sama, Miss? Oke, untuk scatter graph karena tadi pas narik garis itu berbeda-beda, jadi pasti akan ada perbedaan untuk A-nya ya. Untuk menentukan A-nya. Apakah setiap orang harus sama? Sebenarnya enggak. Tapi pada saat menentukan tadi itu yang kita harapkan adalah pada saat menggambar itu jarak antara masing-masing activity, saya keluarin lagi scatter graph-nya. Nah, artinya jarak antara masing-masing activity, kalau di sini kita misalkan pakai patokan di garisan itu 1,5 cm untuk setiap activity-nya, ya berarti semua loncatnya juga 1,5 cm dan perbedaannya sama, misalkan 100, 200, 300, atau kita mau pakai 50, 50, 100, 150, 200. Jangan sampai nanti pas di sini tuh 50, 100, 125. Nah, itu kan udah jadi perbedaan tuh ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat cost yang ke atas ini juga besaran jaraknya pun harus sama, gitu kan. Kalau kita mau pakai lompat 1000 ya 1000 jadi 0, 1000, 2000. Kalau kita mau lompatnya 500 berarti 0, 500, 1000. Jangan sampai nanti ada yang 0, 1000, 1500, 2000, 2500. Nah, itu udah beda. Jadi nanti pada saat di sini itu yang akan kita cek kalau nanti di ulangan atau di ujian itu adalah, kan nanti kan kalian menggambar tuh, terus gambar itu di PDF kan, di screenshot ke kita. Kita sih nggak akan ukur juga di laptop kita apakah ini besarannya sama gitu atau enggak. Tapi yang kita lihat ketika misalkan di sini, ini ditentukan, anggaplah ini dapat berapa ya? Ini kan sekitar ada di 600, 700 gitu ya. Misalkan di sini Y sama dengan, saya ambil 650 lah ya. Nah, terus tiba-tiba ada yang jawaban teman kalian Y sama dengan 675. Nah, ini saya masih oke. Y sama dengan 700 karena mungkin ini kisarannya di 600 dan 700, ini masih oke. Tapi kalau ada yang menjawab Y sama dengan 900, nah ini udah pasti salah. Gitu ya. Kira-kira seperti itu nih, Mas. Baik, Miss. Terima kasih banyak, Miss. Ya, sama-sama. Ada lagi? Izin bertanya, Miss. Iya, dengan siapa? Mohon izin ini. Muhammad Rudiandi. Oh, Rudi. Oke, ya silakan Rudi. Ini terkait dengan perbedaan perhitungan untuk HLP ini berarti kita menentukan dulu variabel cost-nya, baru nanti fixed cost-nya dicari dengan disubstitusikan, sedangkan untuk scatter graph methodnya ini kita mencari fixed cost-nya dulu, baru nanti fixed cost-nya disubstitusikan untuk mencari yang variabel ya. Betul. Nah, untuk data yang digunakan untuk mencari variabel di scatter graph ini,
data yang rata-rata tadi atau boleh pakai data yang lain, Miss? Oke. Data untuk di scatter graph, saya share screen lagi. Nah, kalau tadi kita punya scatter graph seperti ini, misalkan di sini saya udah ketemu nih, Y-nya sama dengan pakai 650 gitu ya. Yang kita pakai untuk substitusinya, kita bisa gunakan activity 1, 3, 10, dan 5. Kenapa? Karena mereka yang tepat berada di garis. Jadi 1, 3, 10, dan 5. Nah, kalau misalkan nanti ternyata antara 1, 3, 10, dan 5 ini ada selisih dikit, nah itu kita masih bisa maklumin. As long as yang kalian gunakan untuk substitusi tadi adalah merupakan total cost yang berada di dalam garis linear tadi. Contoh kan tadi kalau misalkan di sini saya mau pakai misalkan aktivitas nomor 3 nih, bulan Maret. Bulan Maret itu di sini total cost-nya adalah 2.780 gitu kan ya. Kemudian number of moves-nya ini adalah 175. Jadi di sini saya misalkan dapat nih Y-nya A-nya 6,5 gitu kan ya. Berarti 2.780 sama dengan A-nya 650 ditambah tadi number of moves-nya itu bulan Maret 175. Berarti di sini variable cost dikali dengan 175. Nah, nanti di sini memang B-nya itu akan berbeda kalau saya mau pakai lagi bulan 10 dan bulan 5. Tapi selama mereka berada di garis tersebut, itu insya Allah deviasinya nggak terlalu banyak. Makanya memang scatter plot ini kelemahannya masih bisa bias antara satu orang dengan orang lain untuk menentukan A dan B. Begitu, Andi. Baik, terima kasih, Miss. Berarti yang digunakan itu yang terkena garisnya itu ya, Miss. Bebas mau betul. yang mana. Baik, terima Betul. kasih banyak, Miss. Iya, sama-sama. Silakan ada lagi. Miss, izin Miss. Iya, iya Safira. Tadi untuk nentuin kan garisnya kan itu tergantung visual masing-masing kan Miss. Cuman kan kalau hasilnya terlalu melenceng kan bisa salah juga. Nah, kira-kira tipsnya gimana ya Miss untuk menarik garisnya itu loh Miss? Apakah harus titiknya yang paling banyak atau gimana Miss? Supaya hasilnya nggak terlalu melenceng gitu. Betul. Tadi sebenarnya Safira udah jawab sendiri ya. Apakah yang titiknya paling banyak? Iya. Jadi pas kita tarik garis tadi di sini, nah nanti kalian letakkan garis itu memotong di sini ya, motong di sumbu Y sini, satu sisinya. Nah, sisi yang lainnya lagi ketika kalian luruskan, kalau misalkan ditarik garis gitu ya, mana yang kira-kira dalam sekali garisan itu bisa menghasilkan titik paling banyak. Nah, itu kuncinya. Gitu, Safira. Ya, baik. Makasih, Miss. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Miss. Iya, Alivio. Tadi waktu merata-ratakan aktivitas sama cost, itu Miss sempat bilang kayak ada under cost kayak gitu, itu nentuin under cost kayak gitunya itu gimana ya, Miss? Tadi saya belum paham. Under cost, sebentar. Under cost itu di slide ini ya. Ini ya. Bener ya? Iya. Jadi kan tadi kalau kita lihat, kan tadi katanya keunggulan scatter plot method itu adalah gampang mencari data yang anomali, data yang abnormal itu gampang ketahuan. Nah, ini kalau kita lihat di sini, data nomor 4 dan data nomor 9 itu kan berada di bawah garis linear. Artinya untuk nomor 4 dan nomor 9 ini itu under cost. Jadi biayanya sangat murah gitu kan. Kenapa sih dia bisa sangat murah? Nah, ini kita buktikan di sini. Untuk yang bulan 4 sama 9 berarti kan April sama September. Cek bulan April. Dengan total biaya April itu katanya total biayanya adalah 1.990. Sedangkan total move-nya itu adalah 200. Berarti per satu moves itu cost-nya adalah 1.990 dibagi dengan 200.
Alias di sini adalah dia akan kena biaya handling sebesar 9,95. September biayanya 5.600 dengan number of moves-nya 475. Ini kan artinya per moves-nya itu akan kena 11,769. Nah, padahal kalau dirata-ratakan dari Januari sampai dengan Oktober, rata-rata cost-nya itu per bulan adalah 4.510 dengan rata-rata moves-nya per bulan adalah 295. Nah, ini kalau kita bagi, artinya cost per move-nya itu adalah sebesar 15,288. Nah, ini yang normalnya. Ternyata si September sama si bulan April itu berada di bawah daripada rata-rata. Nah, tadi makanya saya bilang ini disebut sebagai under cost. Gitu ya. Terus kalau kita mau bukti lagi di sini, ada yang di atas nih, 26 gitu kan ya. Kita coba yang bulan 2 lah, Februari. Februari itu biayanya 2.780 dengan move 175. Kita bagi di sini, 2.780 dibagi dengan 175 moves. Ini adalah 15,88. Nah, ini kan berada di atas daripada rata-rata, gitu kan. Dan itu tercermin di dalam scatter graph di sini nih. Oh iya, bulan Februari ini harganya over cost nih, karena dia berada di atas rata-rata. Gitu, Alivio. Ya, baik. Terima kasih banyak, Miss. Ya, sama-sama. Ada lagi? Miss, izin bertanya, Miss. Iya, Diva, silakan. Terkait anomali, saya teringat di SIA, Miss, kalau salah anomali itu ada beberapa macam, Miss. Apakah ini anomali secara umum atau kayak kalau nggak salah di sini itu ada insert, delete sama update anomali, Miss. Itu betul. Gimana, Miss? Ya, kita di sini gunakan bahasa anomali itu bahasa yang umum aja, bukan bahasa SIA ya. Jadi kita beda dengan SIA gitu ya. Oke, Miss. Terima kasih, Miss. Oke, sama-sama, Diva. Udah belajar SIA juga ya? Ya, Miss. UTS gitu. Oh, UTS. Ujiannya pakai ini online juga atau pakai tugas? Sama seperti Kak Akbil lagi, Miss. Oh, bukan pakai tugas ya. Biasanya kalau SIA itu tugas. Jadi seminggu sebelumnya itu ada tugas bikin flowchart, bikin macam-macam, enggak ya? Tidak, Miss. Oh, enggak. Oke. Ya, jadi itu ya. Oke. Ada lagi enggak sebelum lanjut metode yang terakhir nih? Izin bertanya, Miss. Iya nih, Mas. Silakan. Berarti untuk menentukan mencari variabel cost untuk yang scatter graph tadi itu nggak boleh pakai nilai rata-rata ya, Miss? Nggak untuk boleh pakai persamaannya. nilai rata-rata. Oke, berarti kalau pakai rata-rata berarti kan pakai di sini ya, yang hasil di sini ya. Nah, Iya, kalau Miss. dia pakai rata-rata nanti ini kabur semua nih data-datanya, karena kan kalau kita cek di sini yang berada di garis linear itu hanya aktivitas 1, 3, 10, dan 5. Jadi kalau nanti kita menggunakan rata-rata, itu kan artinya semuanya nanti akan kita masukkan digabung jadi satu tuh. Gitu. Jadi kita pakainya yang paling mendekati di tengah-tengah ini. Begitu ya, nih Mas ya. Di titik yang pertama ya, Miss. Bisa nomor 1. Ini kan pokoknya yang ada di garis lah. Bisa pakai bulan Januari. Kalau ini ada bulan Maret, terus 10 itu berarti Oktober, atau pakai bulan Mei. Pokoknya yang pas di garis. Berarti kalau semisal ada, berarti gini, maksudnya garis itu selalu ada yang tersentuh dengan titik gitu ya, Miss? Meskipun Iya, cuma pasti. sedikit. Iya, makanya pada saat kita menarik garis inilah itu kuncinya. Bagaimana kita menarik garis ini supaya bisa menyentuh seluruh sebanyak-banyaknya titik tersebut, pokoknya gitu. Kalau agak miring gitu, Miss, jadi deviasi dari sebagian titik itu jauh banget gitu, gimana ya, Miss? Gimana ya? Itulah tadi, itu kelemahan dari scatter graph. Jadi memang pada saat menarik garis itu adalah kunci kritisnya. Ketika tadi saya salah narik garisnya, berarti kan efeknya A-nya salah. Ketika A-nya udah salah, nanti pas ngambil B-nya pun akan salah. Gitu. Makanya biasanya kita kalau ujian untuk scatter plot ini kita hanya mengukur anak-anak bisa nggak sih merepresentasikan data ke dalam scatter plot tanpa kita harus menghitung si A sama si B ini. Itu sebenarnya pada saat ujian.
Karena Miss. iya nanti kalau kayak gitu bayangkan 40 anak itu 30 anak sekelas gitu kan ya, belum tentu 30 anak itu isi kepalanya pas narik garis semua sama gitu kan. Nanti kan berarti kita harus nyediain alternatif jawaban yang cukup banyak tuh, beragam gitu. Jadi itu sih biasanya kalau ditanyain itu pas ujian scatter plot itu hanya sebatas menggambar saja. Baik, Miss. Karena saya kira narik garisnya itu di pertengahan dari seluruh titik gitu, Miss. Oh, di pertengahan dari seluruh titik, ya memang sih di pertengahan, tapi ketika dia menyentuh di pertengahan itu, mana kira-kira dia bisa mencakup titik paling banyak gitu loh nih, Mas. Baik, Miss. Terima kasih banyak, Miss. Iya, sama-sama. Pokoknya nanti pas scatter plot banyak-banyak latihan aja. Itu kuncinya ya. Oke. Miss, kalau misalkan titiknya itu dibesar-besarin boleh nggak sih, Miss? Soalnya kan kalau titiknya bisa digedein. Ya, soalnya misalnya titik-titik kecil kan nggak bisa nyambung susah, Miss. Kalau misalkan titiknya digedein, boleh nggak, Miss? Boleh aja sih, nggak ada masalah. Siap, Miss. Diva. Oke, kita lanjut ya. Terakhir, kita punya metode regresi sebenarnya ya. Nah, oke, kita lanjut dulu nih scatter graph tadi ya. Sedikit di sini dari bukunya si Carter ini dia bilang katanya biaya variabel dihitung berdasarkan angka rata-rata gitu kan ya, angka rata-rata yang katanya di sana dia punya biaya rata-rata dikurangin dengan biaya tetap, setelah itu dibagi jam kerja. Nah, ini juga yang membuat scatter graph tadi kan tadi ada yang sempat tanya nih, Miss, kalau pakai di tengah-tengah itu kira-kira seperti apa? Kenapa nggak pakai rata-rata? Nah, ini yang menjadi perbedaan antara buku yang satu dengan buku yang lainnya. Jadi kalau pakai bukunya si Carter ini dia memang menggunakan biaya rata-rata nih. Nah, jadi kalau pakai biaya rata-rata artinya kan data-data yang anomali tadi atau data yang abnormal itu semua dimasukkan gitu kan ya. Kita nggak akan melihat biaya yang tepatnya di garis saja. Nah, ini pun bisa digunakan untuk penggunaan scatter graph method. Gitu ya. Jadi memang semuanya nanti dikembalikan sama si si analisnya itu dia mau menggunakan biaya rata-rata atau dia mau menggunakan yang tadi tepat di garis itu ya. Nah, nanti kalau misalkan ujian saya pakai yang mana, bis kalau tiba-tiba ada kan saya sendiri kan juga nggak bisa kontrol nih ketika soal tiba-tiba kok biasanya scatter graph kita perjanjian dengan semua dosen itu memang hanya menggambar saja gitu kan, tapi tiba-tiba ada yang dosen minta pertanyaannya itu pakai biaya variabel dan juga biaya fixnya gitu kan ya. Nah, sekali lagi nanti kan berarti di sini ketika fixnya berbeda, menentukan tadi si A-nya, bisa jadi nanti pada saat menentukan B-nya pun akan berbeda. Nanti silahkan kalian boleh menggunakan biaya rata-rata yang ada di versinya Carter, atau kalian menggunakan biaya tadi yang ada di garis. Kalau misalkan di soal itu tidak disebutkan harus menggunakan penggunaan yang mana gitu ya. Karena memang itu kelemahan daripada scatter graph. Nah, kemudian metode yang terakhir, ini metode yang sebenarnya sih kalau kita ujian offline ini kita nggak pernah keluarin di soal karena ini text time gitu kan. Tapi kalau ujian online, seingat saya ini kita keluarin gitu ya. Karena kalau ujian online ini kita bisa pakai bantuan Excel. Ya. Di sini metode least square atau metode kuadrat terkecil dengan simbol sama ya, yaitu adalah total cost, A itu fixed cost, B itu adalah variable cost, dengan X itu adalah Q atau volume, persamaannya Y sama dengan A plus BX. Nah, di sini metodenya kita buat perhitungan seperti tabel. Nah, ini tabelnya nanti silakan kalian buat dulu aja di Excel. Gitu ya. Di Excel itu silakan kalian buat cheat sheet-nya. Inilah yang disebut dengan metode regresi gitu ya, atau least square method. Di sini biaya kita lambangkan sebagai YI. Kemudian di kolom kedua, di sini ada YI min Y rata-rata. Di kolom ketiga di sini ada aktivitas atau X. Terus kolom keempat ini adalah aktivitas per bulan dikurangi dengan aktivitas rata-rata. Terus di kolom kelima ini, karena tadi kita menggunakan least square ya,
kuadrat gitu kan. Berarti dari masing-masing di kolom 4 ini nanti kita kuadratkan. Sebenarnya ini harusnya habis 5, 7 dulu nih. Jadi habis XI min X bar kuadrat, terus YI min Y bar kuadrat gitu. Cuma nggak apa-apa lah, ini versinya Carter, dia bikin kolomnya seperti ini. Terus yang keenam, kolom keenam itu adalah mengalihkan antara kolom kedua sama kolom keempat. Gitu ya. Ini contohnya dari Januari sampai dengan bulan Desember, total biayanya adalah 6.840. Kemudian katanya di sana untuk rata-ratanya adalah sebesar 570. Nah, rata-rata ini didapat dari total biaya yaitu 6.840. Kemudian kita bagi dengan total bulannya. Bulannya kan ada 12. Didapatlah di sana rata-rata cost-nya adalah 570. Terus untuk di kolom kedua berarti YI min Y bar, ini artinya kalau di sini saya sudah punya Y barnya 570, berarti untuk bulan Januari di sini 640 kita kurangi dengan 570, dapatnya 70. Februari 620 kita kurangi dengan 570, dapatnya 50. Maret 620 dikurangi dengan 570, dapatnya 50. Semuanya kita kurangi seperti itu. Nanti ada yang minus juga ya, perhatikan di sini. Terus untuk yang aktivitasnya, aktivitas semua kita masukkan dari Januari sampai dengan Desember. Setelah itu di sini total aktivitasnya adalah 420.000 jam. Kita bagi dengan 12 bulan, artinya masing-masing aktivitas per bulannya adalah 35.000. Terus untuk yang kolom keempat ini sama, berarti aktivitas Januari 34.000, kita kurangi dengan 35.000, dapatlah di sini 1.000. Februari 3.000 dikurangi dengan 35, dapatlah minus 5.000. Nah, ini semua sama sampai dengan terakhir. Kolom kelima, berarti kita kuadratkan apa yang ada di kolom keempat. Jadi nanti yang minus-minus itu kan semuanya hilang. Terus kolom ke-6 ini berarti mengalihkan kolom kedua dengan kolom ke-4. Jadi di sini 70 dikalikan dengan minus 1.000, dapat minus 70.000. Terus ke bawahnya nanti jangan lupa dijumlah ya, di total. Terus untuk kolom ke-7 berarti di sini kita mengkuadratkan apa yang ada di kolom kedua. Jadi 70 kuadrat, ini menjadi 4.900. Terus semuanya ke bawah. Setelah itu, kita hitung A dan B dengan menggunakan rumus yang ada di sini. Untuk menghitung B itu rumusnya adalah dengan cara jumlah dari XI min X bar dikali YI min Y bar dibagi dengan jumlah dari XI min X bar kuadrat. Atau di sini total kolom 6 dibagi dengan total kolom 5. Jadi total kolom 6 yang ada di sini 2.270.000 dibagi dengan yang ada di kolom kelima, 512 juta. Nah, itu untuk menghitung B-nya. Didapatlah B katanya adalah 0,0044 per jam kerja. Ini B-nya. Terus kita masukkan ke persamaan, Y sama dengan A plus BX, gitu ya. Di mana Y-nya tadi kita punya rata-rata di sini, Y-nya adalah 570. Jadi kita masukkan di sana 570 di sini. Terus di sini untuk B-nya itu tadi kita udah dapat dari hasil perhitungan sebesar 0,0044. 0,0044. Kalau sudah dikalikan dengan X rata-rata yaitu sebesar 35.000 di sini. Nah, ini kita bisa kalikan di sini. Didapatlah A-nya adalah sebesar 416. Jadi di sini persamaan biayanya adalah Y sama dengan 416 ditambah dengan 0,0044X. Oke, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Nah, ini hasilnya. Izin, Miss. Iya, boleh, Kelvin. Jadi yang YI kurang Y bar kuadratnya itu dipakai untuk apa ya, Miss? Oke, YI min Y bar kuadrat atau kolom ke-7 dipakai untuk apa? Nanti kita akan menghitung koefisien korelasi. Gitu ya. Jadi di sini nanti akan kita pakai nih di sini. Yang berikutnya ada analisis korelasi.
gitu kan. Kalau tadi kita pakai scatter graph, itu kan kita langsung kelihatan tuh apakah antara aktivitas sama biaya, sama total biayanya itu ada hubungannya apa enggak, dengan cara tadi kalau kita punya 10 titik, ternyata hanya ada 4 titik yang nempel di garis, itu kan boleh dikatakan hanya sebesar 40% saja akurasinya. Berarti kalau kita bilang kalau masih di bawah daripada 70% gitu kan, itu berarti penggunaan cost driver-nya masih belum tepat gitu. Nah, kalau di sini tadi kita menggunakan si korelasi untuk regresi, katanya di sini adalah ukuran covariation antara dua variabel, yaitu variabel independent X atau DLH dan variabel dependent atau Y pada contoh tersebut. Apabila terdapat korelasi yang sempurna, maka semua titik pasti akan menempel pada garis lurus. Dan aktivitas yang bisa dipakai untuk memprediksi biaya adalah aktivitas yang memiliki korelasi tinggi dengan biaya tersebut. Sebentar ya, saya di sini ada azan dulu. Ini saya silent dulu. Oke, kita mulai kembali ya. Baik, di sini dikatakan untuk analisis korelasi, katanya aktivitas yang bisa digunakan untuk memprediksi biaya adalah aktivitas yang memiliki korelasi tinggi dengan biaya tersebut. Nah, ini sebenarnya kalimat ini bertolak belakang sama yang tadi di scatter graph gitu kan ya, kalau versinya si Carter. Kan tadi Carter bilang untuk menentukan variabel itu dia bisa menggunakan rata-rata gitu kan ya. Nah, padahal di sini kita udah jelas banget untuk korelasi di sini adalah aktivitas yang memiliki korelasi tinggi dengan biaya tersebut. Tapi nggak apa-apa, karena teorinya Carter kan bilang tadi menggunakan rata-rata, ya kita bisa gunakan juga untuk rata-rata perhitungannya. Kalau untuk yang paling mudah memang itu. Nah, di sini untuk koefisien korelasi dilambangkan dengan R. Ini kalau nggak salah di statistik udah dapet. Kalian dapat statistik nggak ya? Belum, Miss. Oh, belum. Oke, saya pikir lupa. Saya pikir di awal statistik nggak ya? Kayaknya kalau anak D4 di awal deh. Semester 5 kalau nggak salah, Miss. Oh, masih semester depan berarti ya? Ya, Miss. Oke, nggak apa-apa.
Jadi di sini si koefisien korelasi itu mengukur tingkat korelasi antara dua variabel. Seberapa besar perubahan X itu atau perubahan aktivitas bisa mempengaruhi perubahan biaya. Nah, jika hasilnya si R ini mendekati 1 atau minus 1, itu artinya hubungannya semakin bagus atau semakin kuat. Tapi ketika mereka atau si R ini hasilnya itu menjauhi positif 1 atau menjauhi negatif 1, jadi dia semakin ke arah 0 kalau dari garis bilangan itu artinya hubungannya semakin tidak kuat atau kemungkinan tidak ada hubungan sama sekali. Kemudian di sini nanti kita menghitung juga R kuadratnya. R kuadrat itu menunjukkan persentase perubahan variabel dependen itu dipengaruhi oleh perubahan variabel independennya berapa persen. Nah, tadi kan kalau kita pakai si scatter graph ketahuan tuh dari 10 titik gitu kan, 10 bulan tadi yang nempel di garis cuma 4, berarti kan 4/10. Berarti hanya 40%. Artinya 40% si moves tadi itu bisa mempengaruhi biaya. Jadi kalau masih 40% itu kalau bagi peneliti itu katanya masih kecil gitu kan ya. Nah, di sini baru kita pakai kolom 7 tadi. Jadi yang pertama, untuk menghitung R itu atau R besar di sini, ini harusnya sih R kecil ya, ini bukan R besar, mungkin biar lebih gampang membedakan. Kita menggunakan total kolom ke-6 dibagi dengan akar dari total kolom ke-5 dikali dengan total kolom ke-7. Jadi di sini kita lihat dulu total kolom mana tadi ya. Kolom ke-6 itu tadi 2.270.000. Terus kolom ke-7 itu totalnya 40.800, sedangkan kolom ke-5 totalnya 512 juta. Berarti di sini total kolom ke-5 dikalikan dengan total kolom ke-7, setelah itu kita akar. Nah, setelah diakar, didapatlah di sini R-nya itu adalah 0,4966. Gitu ya. Terus kalau kita kuadratkan, dikuadratkan ini menjadi 0,24. Ini sama dengan 24,67%. Nah, ini kira-kira koefisien korelasinya menurut kalian dengan hasil 0,4966 ini bagus atau enggak? Bagus nih. Oke, rules-nya tadi apa? Mendekati positif 1 atau minus 1. Iya, jadi kalau 0,499 ini kalau saya punya garis bilangan, ini ada 0, di sini ada minus 1, di sini ada positif 1, berarti 0,499 itu adanya di sini ya. Ini R-nya ya. Betul ya? Nah, kira-kira ini bagus atau enggak nih? Enggak, Miss. Tidak, betul. Kenapa enggak? Karena dia masih jauh dari positif 1, apalagi ke negatif 1 gitu kan ya. Jadi yang paling bagus itu kalau dia sudah mendekati di sini, atau di situ gitu ya. Ini R yang bagus nih. Nah, makanya di sini dijelaskan untuk R kuadrat itu hanya sebesar 24,67%. Artinya apa? Nah, tadi di sini saya buka dulu datanya. Datanya itu kan di sini ada biaya listrik nih. Biaya listrik ada jam kerja. Artinya jumlah biaya listrik yang dikeluarkan itu hanya dipengaruhi 24,67% dari aktivitas jam kerja. Berarti masih ada sekitar 75%-an lagi yang dipengaruhi oleh faktor lain gitu. Jadi kalau kita mau mengadakan penghitungan cost driver, ini berarti jam kerja ini nggak cocok dengan biaya listrik. Walaupun kita tahu jam kerja itu satuannya DL hour gitu kan ya. Bisa aja sih pas lagi ngerjain produksinya itu dia pakai listrik gitu kan ya. Jadi kan kalau kita pakai logika ini bisa nyambung nih. Tapi kalau pakai hitung-hitungan statistik, ini katanya hanya dipengaruhi sebesar 24, berapa tadi? 67 ya.
Nah, ini hanya dipengaruhi sebesar 24,67%. Berarti masih ada sekitar 75,33% lagi yang merupakan faktor cost driver lainnya. Ini maksud dari koefisien korelasinya. Sampai sini clear? Izin bertanya, Miss. Ya, boleh silakan. Tadi terkait bagus atau tidaknya itu ada angka minimalnya nggak, Miss? Misalkan 80% koefisien korelasi dikatakan. Ya. Oke, ada angka minimalnya nggak? Kalau di statistik itu angka minimalnya adalah 95%. Versi statistik loh ya. Karena biasanya orang-orang peneliti itu menggunakan standar error yang bisa ditoleransi hanya 5%. Itu kalau untuk penelitian terkait dengan kayak tadi ekonomi sosial. Nah, terus bagaimana kalau terkait dengan penelitian yang lain nih yang berhubungan sama misalkan nyawa manusia nih kayak kemarin penggunaan vaksin gitu kan ya. Penelitian ini apakah saya mau pakai vaksin yang A, vaksin yang B, vaksin yang C? Itu kalau untuk penelitian yang seperti itu bahkan diharapkan standar errornya sama dengan 0%, itu harapannya. Jadi tingkat kecocokannya di sini, koefisien korelasinya itu harus 100% kalau untuk hal-hal yang eksak seperti itu. Tapi kalau untuk hal-hal ekonomi itu biasanya mereka kasih toleransi antara 5 sampai dengan 10%. Jadi di sini kalau koefisien korelasinya 90%, ini minimal, ini yang boleh dikatakan bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau bisa mencapai 95%. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau bertanya? Berarti 90 ya, Miss. Kalau lebih bagus lagi 95. Kalau lebih bagus iya. Tapi kadang-kadang jarang sih kalau orang mau menentukan cost driver yang full 90% gitu ya. Dengan cost driver kemarin itu penelitian yang KTTA aja cost drivernya dia cuma berhasil mencapai 65% gitu ya. Itu udah saya anggap oke lah, ini udah bisa merepresentasikan untuk cost drivernya karena dia kan ngambil terkait dengan activity based costing gitu kan. Dimana kita tahu activity based costing itu yang sangat berperan adalah activity driver. Nah, jadi dia menentukan aktivitas mana yang paling cocok gitu kan. Itu 60%, 63 kalau nggak salah. 63% itu dia udah cukup bagus itu kalau bagi saya untuk riset semacam ini. Gitu ya, Rudi ya. Baik, Miss. Izin bertanya lagi, Miss. Terkait dengan least square ini, boleh nggak, Miss, kita waktu ujian itu menggunakan rumus di Excel slope dan intercept? Slope dan intercept maksudnya yang mananya nih? Yang metode ini, Miss, least square method. Terus kita untuk menentukan Y dan X-nya, kita variabel dan fix-nya, kita pakai slope dan intercept di fungsi rumus Excel itu. Di fungsi rumus regresi ya? Iya, kurang tinggal tahu, Miss, dimasukin. Ya, setahu saya sebenarnya sih boleh-boleh aja. Sebenarnya sih boleh-boleh aja. Yang kemarin itu dibahas di ujian yang tidak diperbolehkan adalah walaupun anak-anak punya cheat sheet, tapi jawaban di Excel itu langsung kopas hasilnya doang. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi misalkan contoh tadi misalkan ini kan cheat sheet-nya gitu kan ya. Kemarin tuh dibahas juga sih di kami untuk ujian itu yang tidak diperbolehkan adalah mengcapture. Jadi misalkan ini ada Excel, terus di capture di lembar jawaban ujian kalian, di kolase gitu kan. Nah, itu yang nggak boleh, satu. Nah, kalau misalkan kalian mau pakai Excel terus sudah ketemu slope sama interest-nya, silakan nggak apa-apa. Tapi bagi saya yang penting nanti pada saat menuliskan, ini kan ada rumus-rumus nih. Nah, kemarin itu yang masih diperbolehkan, yang penting rumusnya ditulis dulu, gitu kan. Terus nanti setelah itu perhitungannya ditulis. Jadi nggak langsung serta-merta di sini sebesar hasilnya 0, misalkan B-nya sama dengan 0,0044 per jam dari hasil si Excel-nya. Nah, itu yang akan kita kurangi nilainya. Artinya kita kan nggak bisa menjamin dia benar pakai Excel-nya dia sendiri atau pakai Excel temennya, gitu ya. Nah, untuk menjamin seperti itu, paling nggak satu dia nulis rumusnya. Yang kedua, cara jalannya di sini paling nggak adalah sedikit gitu kan, angka-angkanya ada. Nah, kalau seperti itu tuh masih aman untuk dituliskan di sana, Rudi.
Jadi Excel itu hanya sebagai guidance supaya pas ngitung itu sebenarnya kita udah bener. Cuma gitu aja sih sebenarnya. Ya. Baik. Terima kasih banyak, Miss. Iya, sama-sama. Karena kemarin memang ternyata di beberapa kasus ujian itu banyak yang copy paste. Jadi copy paste-nya itu karena mereka punya cheat sheet gitu ya. Saya yakin kalian juga pasti punya cheat sheet, dan saya memang membolehkan untuk pakai cheat sheet Excel gitu. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah ternyata Excel-nya itu di-cut, kemudian pada saat dia mau bikin PDF gitu, dia pakai Adobe-nya itu, jadi dia bisa nimpa. Jadi hasil cut-nya itu ditimpa dalam lembar jawaban ujiannya. Nah, itu yang nggak boleh yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan pas ngerjain pakai Excel, terus kemudian dia tuangkan dalam kertas dengan tulisan tangan, dari rumusnya, dari mulai hasil hitungannya, cara jalannya, nah itu masih diperbolehkan. Oke? Clear ya? Oke. Kemudian berikutnya di sini ada standar error. Nah, ini tadi udah ketahuan ya, di situ kan dia cukup besar standar errornya. Kenapa? Karena tadi ternyata korelasinya itu hanya sebesar 24,67. Nah, di sini kalau kita mau menghitung standar error menggunakan pakai bantuan rumus lagi. Jadi di sini yang pertama kita masukkan jam kerjanya. Nah, di sini sudah kita masukkan semua jam kerjanya. Terus di sini biaya listrik kita masukin gitu kan ya. Kemudian di sini kita buat Y absen 1 adalah prediksi biaya listrik A plus BX. Jadi dari hasil tadi di sini persamaan regresi yang 416 ditambah dengan 0,0044X, ini kita masukkan. Kalau saya di sini punya jam kerja 34.000, jadi ini kita masukkan dari persamaan tadi 416 dikalikan dengan 0,0044 dikalikan dengan 34.000, dapatlah di sini Y prediksinya adalah sebesar 566. Jadi nanti setiap detik ini semua dicari dari bulan Januari sampai dengan Desember, jangan lupa ditotal. Setelah itu untuk prediksi errornya berarti selisih antara Y yang sebenarnya dengan Y prediksi 640, kita selisihkan dengan 566. Di sini ada 74 gitu ya. Terus kalau sudah di kolom kelima ini kita kuadratkan si prediction error tadi. Oke, kalau sudah kita kuadratkan, kita jumlah. Nah, terakhir ini untuk rumusnya. Untuk S itu kita gunakan rumus Y1 dikurangin dengan Y prediksi, kemudian yang sudah dikuadratkan tadi, yang tadi ada di kolom kelima ini, kita jumlahkan ke bawah. Kalau sudah dibagi N-2. N-2 itu adalah untuk perhitungan, biasanya kalau orang penelitian itu menggunakan rumus N-2 untuk data-data yang kecil-kecil seperti ini. Jadi di sini N-2, karena di sini kita punya 12 bulan, 12 dikurangin dengan 2, jadi 10. Sehingga di sini diketahui bahwa standar errornya adalah sebesar 55,34. Gitu ya. Nah, terus katakan di sini kesalahan prediksi ini biasanya diasumsikan mengikuti distribusi normal. Namun untuk jumlah sampel yang sedikit itu lebih tepat menggunakan tabel T. Nah, ini kita nggak akan sampai sini sebenarnya sih. Tadi kan ada yang nanya tuh degree of freedom. Kita memang ada di 95, tapi kalau 90% pun ini korelasinya udah dianggap bagus gitu kan ya. Apalagi kalau untuk tadi yang kayak kedokteran dan segala macam, ini harus di atas dari 99%. Nah, kemudian di sini oke, kita lihat tadi di situ sudah ada ya. Dia pakai degree of freedom-nya, kalau kita mau pakai yang tingkat kepercayaan 95%, kemudian kita ambil tabel T di sini.
95%, datanya itu adalah N-2 ada di data 10. Nah, berarti di sini untuk tingkat kepercayaannya kita gunakan patokan 2,228. Nah, ini nanti tinggal kita masukin di sini nih, kita masukin di rumus ini. Jadi artinya dari manajemen itu bisa mengharapkan biaya listrik aktual itu besar, yang sebenarnya besarnya adalah antara 480,81 dan tertingginya adalah 723,19. Jadi ini sebenarnya untuk kelanjutannya advice bagi si perusahaan adalah pada saat menentukan tadi, kalau memang dia tetap mau pakai si DL hour sebagai activity driver-nya, berarti jumlah biaya listrik yang bisa diterima itu adalah antara 460 sampai dengan 723,19. Jika lebih dari itu atau kurang dari 460,81, nanti akan dilakukan investigasi. Udah cuma gitu aja. Ini kalau untuk standar error. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Izin, Miss. Ini kalau dari RPS. Oh iya, boleh, silahkan. Dengan siapa ini? Dengan Kurniawan, Miss. Nanti kalau misalkan ujian, itu nggak usah kita buat perhitungannya rinci kan, Miss? Oh, perhitungan rinci itu maksudnya yang tabel ini disajikan, ditulis tangan gitu ya? Iya, iya. Kayak nggak usah. X ini kurang X bar gitu. Nggak usah. Jadi nanti kalau pas ujian itu, ketika kalian pakai Excel, yang masih saya anggap perhitungan itu adalah pokoknya ini kan nanti kan pasti ada di Excel kalian gitu kan ya. Yang dibutuhkan itu adalah totalnya saja. Jadi kalau tadi saya pakai kolom di regresi ini, nah nanti yang penting ininya aja nih. Untuk mencari B itu berarti kan rumusnya ini nih, rumusnya kalian tulis. Terus nanti tinggal kalian masukkan angka yang ada di sini. Setelah itu adalah angka yang ada di bawahnya. Jadi nggak perlu yang tadi ini tulis semuanya. Gitu ya. Walaupun memang susah untuk membuktikan di ujian online gitu kan ya, apakah memang ini mengerjakan sendiri ataukah hasil Excel-nya itu di-share ke teman-teman kan juga kita nggak ada yang tahu. Tapi kan kita punya fakta integritas dong. Jadi kita harusnya ya malu dengan diri kita sendiri kalau memang kita melakukan tadi hal-hal tersebut. Gitu ya. Toh cheat sheet-nya kan udah bisa dibuka gitu. Ya. Boleh silahkan. Nah, tadi terkait dengan anomali, itu kan di data bulan Maret dengan rata-rata total selisihnya 5,5, terus dikatakan itu adalah data yang anomali. Nah, terus yang di bulan Februari itu kan hasil rata-ratanya 24-nya, Miss ya. Terus itu dikatakan anomali juga atau tidak? Sebentar, slide yang ini atau slide yang satu lagi tadi ya? Slide yang satu lagi, Miss. Yang di slide satu lagi, sebentar. Yang ini? Ya. Ini kan ya? Iya. Nah, itu kan tadi di data bulan April 9,95, terus rata-rata total kan 15,28. Nah, terus dibilang bahwa data di bulan April itu anomali karena beda jauh, gitu kan, Miss? Nah, ternyata di bulan Februari kan tadi saya rata-ratakan, saya tadi bagi, hasilnya 24, bukankah itu lebih jauh lagi, Miss? Terus itu dikatakan anomali juga tidak? Betul, itu anomali juga. Makanya data yang tadi tepat di garis itu adalah data yang korelasinya tinggi. Jadi tadi bulan Januari, bulan Maret, bulan Oktober, sama bulan Mei ini adalah data yang korelasinya cukup tinggi. Tapi data-data yang tidak nempel di garis gitu kan, 4, 9 gitu kan ya, 2, terus berapa lagi nih, 7, 6, 8, itu adalah data-data yang menyimpang. Nah, itu yang seharusnya perlu diinvestigasi. Gitu. Oh, ya. Siap. Ya. Siap. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Silakan, ada lagi? Izin bertanya, Miss, terkait tadi yang paling bagus 50%, 150% kalau nggak salah gitu, Miss. Nah, saya teringat dengan vaksin Sinovac itu tuh kalau nggak salah tuh 65,5%. Nah, tapi itu kan ada persyarat, ada izin darurat gitu, Miss, kalau nggak salah EUA gitu lah. Nah, itu berarti bisa aja standar bagus atau enggak itu juga, Miss. Jadi misalkan contoh kan di kesehatan kalau kata Miss tadi
95%-an lah kurang lebihnya. Nah, apakah perizinan dari lembaga itu bisa merubah semuanya, Miss? Kayak vaksin tadi gitu, Miss. Oke. Ya, jadi kasus vaksin ini itu yang 65% itu adalah efikasinya kan ya, bukan errornya gitu. Jadi yang disebut sebagai standar error adalah kalau misalkan vaksin ini diberikan sama manusia gitu kan, efeknya yang selamat itu hanya 65% misalkan. Nah, itu yang disebut sebagai tadi standar error. Itu kan yang salah gitu. Jadi pada saat pemerintah tadi mau menetapkan si vaksin ini, standar efikasi 65% itu hanya untuk menentukan kan kalau saya baca seberapa ampuh sih si Sinovac ini untuk melawan virus-virus yang ada gitu kan. Dan itu berbeda dengan standar error. Kalau standar error itu artinya ketika dia dikasih vaksin, ya 65%-nya saja yang selamat, sisanya udah nggak selamat gitu loh. Istilah kasarnya. Jadi itu nggak mungkin dong pemerintah melakukan hal tersebut. Oh, berarti udah beda definisi ya, Mas? Beda definisi, betul, Diva. Miss, terima kasih, Miss. Iya, sama-sama. Ada lagi? Miss, izin bertanya, Miss. Iya, dengan siapa? Mohon maaf. Zakwan, Miss. Oh, Zakwan. Oke, silakan Zakwan. Ya, terkait dengan pertanyaan Andi tadi, Miss, tentang rumus slope dan intercept. Itu kan kalau kita menggunakan rumus di Excel itu kan langsung ketemu gitu. Interceptnya segini, slope-nya segini gitu. Itu kan langsung ketemu juga samaan garis regresinya gitu, Miss. Linear. Ya, betul. Samaan garis linearnya. Itu apakah bisa digunakan pas ujian ini? Bisa. Tadi kan saya bilang itu bisa, tapi yang jelas di awal rumusnya ditulis dulu. Paling nggak rumus saja saya minta ditulis gitu loh. Artinya pada saat kalian mengoperasikan pakai Excel kah, mau pakai kalkulator saintifik atau kalkulator finansial gitu kan, itu kan juga bisa. Silahkan, nggak ada masalah. Tapi paling tidak rumusnya ditulis. Yang kenapa rumusnya saya minta ditulis itu artinya kalian menyajikan itu tidak hanya semata-mata oh saya ngitung dapat hasil sekian dari Excel. Excel itu hanya alat bantu untuk meyakinkan diri kalian bahwa hitungan kalian betul. Gitu. Tapi paling tidak untuk dituangkan di tulisan itu kemarin pada saat ujian adalah tetap menuliskan rumusnya. Terus kan tadi ada nanya, apakah semua hitungan detail itu perlu ditulis? Nggak perlu. Yang perlu disajikan ke saya itu hanya tadi yang total kolom ini, total kolom itu, gitu kan. Terus dibagi, itu selesai. Itu boleh. Miss. Gitu ya, Zak. Terima kasih, Miss. Sama-sama. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, baik. Kalau nggak ada, untuk tugas RPS-nya sesuai dengan di RPS ya. Ada exercise 31, 32, sama exercise 33. Terus untuk problemnya ada problem 32. Sesuai nggak sama yang ada di slide? Sebentar, saya cek. Di slide itu mintanya, oke. Berarti ada tambahan nih. Karena tadi di RPS itu, bentar. Ini kan RPS-nya nih. Exercise 3, 31, 32, sama exercise 33. Problemnya 32. Tapi tadi di slide-nya yang sudah diberikan itu ada problem 35. Jadi problemnya nambah 1. Totalnya berarti ada 5 pertanyaan ya yang harus dikerjakan untuk periode sekarang. Seperti biasa, ini waktunya 1 minggu ke depan, berarti sampai dengan hari Minggu pukul 23.59. Batas waktu pengumpulannya. Jadi kita masih punya waktu sekitar 45 menit ke depan. Silahkan kalau mau dicicil. Yang jelas untuk sesi Zoom-nya ini kita udah selesai. Kalau kita masih ada yang mau pertanyaan, nanti silahkan kita saling di WhatsApp group ya, saling komunikasi di WhatsApp group. Gitu ya. Untuk tugasnya nanti saya siapkan di LMS. Oke, dengan demikian untuk hari